Halo teman-temanku, jumpa lagi dengan saya Guru Injil Donatus. Salam sehat bagi kita semua, bagi teman-teman, rekan-rekan semua yang menyaksikan. Saya berdoa supaya kita tetap dalam keadaan sehat semua. Dalam kesempatan ini saya khusus pakai baju warna merah ya. Malam hari ini saya akan membahas satu topik di mana ini topik yang sangat penting bagi kehidupan kita, bagi anak-anak Tuhan, khususnya bagi orang-orang yang percaya. Nah, topik ini mungkin tidak asing lagi, langsung saja kita akan membahas satu topik berbicara tentang mengenal Yesus Kristus. Sekali lagi, topik kita adalah mengenal Yesus Kristus. Nah, bagian yang ke A, saya mau sampaikan, Yesus Kristus adalah pribadi yang amat penting bagi umat manusia, sebab pengenalan akan Dia adalah hidup yang kekal. Di dalam sejarah dunia sampai hari ini masih banyak orang yang memperdebatkan siapakah Yesus Kristus dan apa yang telah diperbuatnya. Nah, pengenalan akan Yesus Kristus yang sesungguhnya tidak dapat terjadi tanpa pernyataan Allah kepada kita. Nah, kita langsung saja melihat bagian yang pertama tentang siapakah Yesus Kristus. Sekali lagi, siapakah Yesus Kristus? Nah, kelahiran Yesus Kristus, Yesus Kristus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang menjelma menjadi manusia. Yesus Kristus ada sejak kekal. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Kemudian ayat 17 sampai 18. Sesuai dengan rencana kekal Allah, Ia datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia melalui kelahirannya dari anak darah Maria. Kehamilan Maria adalah kehamilan yang supranatural ya. Karena ia dikandung oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, anak yang dikandung dan dilahirkan oleh Maria adalah kudus, anak Allah. Itu dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 35. Namun hal ini tidak berarti Maria juga tanpa dosa sama seperti Yesus. Kedatangannya ke dalam dunia adalah untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Markus pasal 10 ayat 45. Ia adalah benar-benar juru selamat dunia. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Nah, selanjutnya kehidupan Yesus Kristus. Kita akan mengenal tentang kehidupan Yesus Kristus. Sesuai aturan agama Yahudi, pada hari yang ke-8 setelah Yesus Kristus dilahirkan, ia disunat. Pada usia 12 tahun, ia dibawa oleh Yusuf dan Maria ke bait suci untuk menjadi anak Taurat. Yesus mulai melayani pada usia kira-kira 30 tahun. Melalui pelayanannya, selama kurang lebih 3,5 tahun, kita dapat mengenal siapakah Yesus Kristus yang sesungguhnya. Hal yang terutama dari pelayanannya yang begitu banyak adalah melakukan kehendak Bapa, yaitu menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Ini bisa kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 38 sampai ayat yang ke-40 ya. Teman-teman atau rekan-rekan semua bisa baca. Kemudian bagian yang selanjutnya kita akan mengenal kematian Yesus Kristus. Nah,
mengenal kematian Yesus Kristus. Yesus Kristus mati di atas kayu salib, ya. Kematian Yesus Kristus adalah kematian yang sesungguhnya. Itu bisa kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 33 sampai ayat 34. Dan ia dikubur di dalam kuburan yang baru, Yohanes pasal 19, ya. Kematian di atas kayu salib bukan saja kematian yang hina dan kejam, melainkan juga merupakan kematian yang terkutuk. Nah, itu bisa kita lihat di dalam Galatia pasal 3 ayat 13b. Nah, Yesus mati di atas kayu salib sebagai ganti manusia yang berdosa. Oleh sebab itu, dia juga harus menjadi sama seperti manusia dan memenuhi hukuman tuntutan Allah kepada manusia. Hal yang penting untuk diketahui sehubungan dengan kematian Yesus Kristus adalah bagian A, saya mau sampaikan, kematiannya itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Misalnya di dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai ayat 53. Nah, bagian yang ke B, kematiannya bukan karena kesalahannya, karena sesungguhnya ia tidak berdosa dan tidak pernah berbuat dosa, melainkan karena dosa manusia. Itu bisa kita lihat di dalam Lukas pasal 23 ayat 4 dan seterusnya. Dan bagian yang ke C saya mau sampaikan adalah kematian Yesus Kristus adalah untuk menebus manusia berdosa di dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Nah, selanjutnya bagian yang seterusnya saya mau sampaikan kepada kita adalah tentang kebangkitan Yesus Kristus. Sekali lagi tentang kebangkitan Yesus Kristus. Hal yang perlu diketahui mengenal kebangkitan Yesus Kristus, bagian yang pertama saya mau sampaikan, seperti yang berkali-kali pernah dikatakan oleh Kristus kepada murid-muridnya di dalam Markus pasal 10 ayat 33 sampai ayat 34, maka genaplah perkataan Kristus itu, ia mati dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, yang kedua, kebangkitannya menyatakan bahwa sesungguhnya ia adalah anak Allah dan Tuhan. Itu dalam Roma pasal 1 ayat 4. Bagian yang ketiga adalah kebangkitannya meliputi tubuh dan merupakan kemenangan atas maut yang adalah upah dosa. Itu dalam Roma pasal 6 ayat 23. Bagian yang keempat adalah melalui kebangkitannya dari antara orang mati, maka kemenangan atas maut dapat dialami oleh mereka yang percaya dalam namanya. Nah, bagian yang kelima, pada akhir zaman mereka juga akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan untuk tinggal bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Nah, ini saya kembali menyampaikan kepada kita bagian yang pertama ini. Yang pertama kita mengenal Yesus Kristus. Yang kedua kita mengenal siapakah Yesus Kristus. Dan yang ketiga kita mengenal kebangkitan Yesus Kristus. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan di dalam sesi pertama ini. Kiranya video ini boleh memberkati kita semua. Jika teman-teman rindu berbagi berkat, silahkan untuk teman boleh membagikan video ini kepada rekan-rekan yang lain. Dan jangan lupa untuk mendapatkan video-video selanjutnya silahkan follow akun saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.